Aroma kopi menguar, memenuhi indera penciuman. Semilir angin berhembus, membelai kulit wajah serta rambutku. Langit mulai menghitam, tanda air akan turun dari sana. Aku memejamkan mata, menikmati udara sejuk yang menenangkan pikiranku ini. Mbak, mataku terbuka, menoleh pada pria yang menggenggam gelas cup berisikan kopi hitam miliknya. Aku bergumam. Aku merasa ganjal dengan kecelakaan yang menimpa Cahaya. Menurut Mbak, ini real atau kecelakaan? Atau dicelakai? Aku diam, mencerna ucapan Sony yang terdengar menuduh. Jika dicelakai, hanya ada satu orang tersangka yang terlibat. Mawar. Mungkinkah dia tega melakukan kejahatan pada putrinya sendiri? Di mana letak kesengajaan itu, Son? Tanyaku akhirnya. Tadi aku pergi ke rumah Mas Sandi untuk melihat tempat yang katanya Cahaya tergeletak tidak sadarkan diri di sana. Entahlah, coba Mbak lihat sendiri gambar ini. Sony menyodorkan ponselnya padaku. Dia memperlihatkan foto-foto yang dia ambil di rumah kakaknya. Masih ada noda minyak yang belum dibersihkan. Sudah tidak beraturan. Karena mungkin bekas pergerakan Mas Sandi yang mengangkat tubuh Cahaya ketika sebelum dibawa ke rumah sakit. Tadi aku melihat ada sisa-sisa mie instan di mangkuk yang ada di wastafel. Mungkinkah Mbak Mawar memberikan makanan itu pada Cahaya? Bukankah anak itu tidak boleh mengkonsumsi makanan cepat saji, ujar Sony. Aku masih diam mencermati. Bukan itu yang kini sedang ada dalam pikiranku. Tapi tempat di mana Cahaya berada saat pingsan yang menjadi pertanyaan. Rumah itu, dapur itu, sudah tidak asing bagiku. Meskipun aku meninggalkannya cukup lama, tapi kondisinya masih sama. 100 hari aku pergi, keadaan dapur sama sekali tidak berubah. Posisi meja makan, perabotan lainnya pun masih pada tempat yang sama. Dan aku mulai merasakan keganjalan yang tadi dikatakan Sony. Mbak, ucap Sony lagi. Ah iya, Cahaya tidak boleh makan makanan yang akan membuat dia obesitas. Karena itu akan sangat berpengaruh pada kesehatan jantungnya. Kita tahu juga, Cahaya punya penyakit bawaan sejak lahir. Iya, apa mungkin mie instan itu bekas makan Mbak Mawar? Jika iya, berarti Mbak Mawar bohong dong saat mengatakan dia masih tidur dan tidak mendengar apa-apa ketika Cahaya jatuh. Aku justru berpikir yang lain, Son. Apa? Tanya Sony. Entahlah. Aku tidak ingin mengambil kesimpulan tanpa bukti. Dia ibunya, sejahat-jahatnya seorang ibu. Tidak mungkin kan menyakiti putrinya. Sony mendesah, seraya memalingkan wajah. Dia menyeruput kopi, hingga harum itu kembali tercium olehku. Kata-kata itu tidak berlaku buat Mawar, Mbak. Jika Cahaya masih bayi saja, dia berani mencekik anak itu. Apalagi sekarang, ujar Sony mengambil ponselnya dariku. Kata-kata Sony pernah aku dengar juga dari Mama saat awal-awal aku dan Mas Sandi menikah. Alasannya ya karena Cahaya sering menangis. Untung saja Mama dan Mas Sandi keburu datang. Hingga waktu itu Mawar tidak sampai membuat bayinya meninggal. Keluarga menyimpulkan jika Mawar terkena baby blues. Apa mungkin baby bluesnya masih ada hingga kini usia Cahaya 15 tahun? Aku rasa tidak. Sudahlah, kita fokus saja pada kesembuhan Cahaya dulu. Mungkinkah jika anak itu akan bangun, Son? Ujarku menoleh menatap dia yang juga melihat ke arahku. Tidak ada yang tidak mungkin, Mbak. Tapi kita juga tidak bisa tinggal diam dengan membiarkan semuanya seperti cerita Mawar. Aku ingin ada kebenaran. Terus, kamu mau desak Mawar? Tanyaku. Bukankah CCTV di rumah itu masih ada? Aku belum mengambilnya loh. Dan Mas Sandi pun tidak pernah menyinggung soal itu. Itu artinya CCTV masih ada di tempat yang waktu itu aku simpan. Coba deh kamu lihat, Mbak. Ponselnya masih ada kan?
ujar Sony bersemangat. Memang, ponsel itu masih ada. Namun, aku sudah berjanji untuk tidak lagi membukanya setelah hakim mengetuk palu tentang perpisahan aku dan Mas Sandi. Bagiku, semua yang berhubungan dengan dia dan rumah itu sudah bukan lagi urusanku. Aku tidak ingin melihat sesuatu yang nantinya membuatku sakit hati. Akan tetapi, jika ini menyangkut nyawa Cahaya dan kebenarannya, apa boleh buat? Aku akan mengingkari janjiku untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Mbak, akan aku periksa, Son. Sudah lama sekali aku tidak membukanya. Mudah-mudahan masih bisa berfungsi dan menampilkan kejadian sebenarnya. Ya, pasti Mbak. Apalagi tempat aku menyimpan CCTV itu ada di 3 titik kan. Dapur, ruang tengah, dan kamar Mas Sandi. Mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban dari kejanggalan yang kita rasakan, Mbak. Kataku hanya bergumam. Hening, kami saling diam kembali. Sony fokus pada kopinya, dan aku masih fokus pada CCTV di rumah Mas Sandi. Saat ini, aku masih berada di rumah sakit. Setelah melihat Cahaya, aku pergi ke taman rumah sakit untuk menenangkan hati yang tersayat. Melihat kondisi anak itu, Sony datang. Dia ikut duduk bersamaku hingga sekarang. Terus, jawabanmu gimana, Mbak? Aku kembali menoleh ke arahnya dengan kening yang berkerut. Jawaban apa? Tanyaku tidak mengerti. Tentang ini, dia menunjuk dadanya. Aku tersenyum kecil, menggelengkan kepala, lalu mengambil kunci motornya yang tergeletak di bangku. Aku menekankan pada paha dia yang berbalut celana jeans. Sekolah aja gak kelar-kelar, sudah berani ngomongin perasaan. Kerja pun enggak, ujarku, membuatnya tertawa terbahak. Aku dipecat juga karenamu, Mbak. Yuk, cari kerja lagi. Di mana ya? Mana aku tahu, cari aja sendiri, ujarku seraya berdiri. Aku meninggalkan Sony dan masuk ke dalam rumah sakit. Sebelum pulang, aku ingin melihat Cahaya lagi. Aku juga belum pamit pada Mama yang masih setia menunggu cucunya di sana. Yang aku heran, kenapa tidak ada satupun keluarga Mawar datang menjenguk Cahaya. Padahal setauku dia masih memiliki orang tua lengkap. Tapi sepertinya Cahaya tidaklah penting bagi mereka. Sama seperti Mawar, selalu menomorduakan anak itu dibandingkan kesenangannya sendiri. Hai, Num, masih di sini? Tanya Devano yang hendak keluar dari dalam rumah sakit. Ah iya, masih ingin menemani ayah, Van. Gimana dengan kondisi anak itu? Tanya Devano padaku. Kata dokter tipis, tapi aku percaya pada keajaiban. Harapanku besar akan kesembuhan Cahaya. Doakan ya, mudah-mudahan Cahaya segera sadar dan bisa sembuh seperti sedia kala. Devano manggut-manggut. Kedua tangan dia masukkan ke dalam saku celana dengan pandangan lurus padaku. Pasti, Num, tapi sepertinya ada hal lain yang sedang kamu pikirkan. Mau cerita? Aku tidak langsung menjawab. Haruskah membiarkan tentang kecurigaanku pada Devano? Kalau terbukti, kalau tidak, apa bukan fitnah namanya? Num, Ranum, aku tersentak saat wajah Devano sudah berada sangat dekat di depan wajahku. Aku mengerjapkan mata berkali-kali, kemudian tersenyum tipis pada pria itu. Belum makan ya, tebak pria pemilik rahang kokoh itu. Aku mengangguk. Kalau gitu, mari kita makan. Di kantin rumah sakit, makannya enak-enak loh. Aku yang traktir, ujar Devano lagi. Belum juga aku menyelesaikan ucapanku, Devano sudah menarik tanganku berjalan ke arah kantin. Ingin menolak pun sepertinya sudah terlambat. Kakiku sudah melangkah, mengikuti dia yang berjalan di depanku. Mas Sandi, ucapku dalam hati ketika melewati mantan suamiku yang tengah berdiri tak jauh dari tempat aku dan Devano mengobrol tadi. Apa jangan-jangan sedari tadi Mas Sandi melihatku dengan Devano?
Ah, biarkan saja. Bukan urusan dia aku pergi dan bicara dengan siapapun. Tapi wajah Mas Sandi terlihat tidak suka saat Devano menuntun tanganku. Terlihat dari lirikannya yang tajam ke arahku dan pria dengan profesi pengacara ini. Aku bisa jalan sendiri, Van, ucapku. Setelah beberapa saat dia menuntun tanganku. Oh, sorry. Apa tadi kamu melihat wajah mantan suamimu? Sepertinya aku berhasil membuat dia cemburu menyaksikan kita bergandengan tangan. Jadi, tadi kamu sengaja karena melihat Mas Sandi, tanyaku, seraya berjalan menyeimbangi langkah Devano. Iya, lucu ya dia. Kalau masih ada cinta, kenapa harus mendua? Ah, dasar pria aneh. Hahaha. Pria aneh, ujarku tertawa sumbang. Padahal hati sudah baper sendiri dengan perlakuan Devano tadi. Ternyata hanya untuk memanas-manasi Mas Sandi saja. Astagfirullah, pikiran macam apaan nih? Tidak mungkin aku menyukai mantan pacarku lagi. Sadar Anum, kamu baru jadi janda 3 bulan yang lalu. Baru lepas masa iddah. Aku memukul-mukul kepala yang sepertinya terlalu banyak pikiran ini. Hei, kepalamu sakit kah? Kenapa dipukuli? Seperti itu, tanya Devano berhenti berjalan, lalu melirikku. Ah, tidak, hanya saja sedikit pusing. Mungkin karena belum makan. Mari, kita makan sekarang. Aku berjalan mendahului Devano dan langsung memesan makanan. Sekitar 30 menit aku berada di kantin, mengobrol panjang lebar, seraya menikmati makanan yang tadi ku pesan. Namun, aku belum membahas tentang kecurigaanku pada Mawar. Biarkan masalah itu, aku yang cari tahu sendiri. Jika nanti sudah ada bukti, aku akan bicara pada Devano setelah dari kantin. Devano pamit pulang, sedangkan aku kembali ke ruangan di mana Cahaya dirawat. Di depan pintu kamar Cahaya, aku disambut Mama yang wajahnya terlihat letih. Kusodorkan 1 kantong nasi beserta lauknya untuk mantan mertuaku itu, menyuruhnya mengisi perut. Terima kasih Num, tapi Mama tidak lapar, tuturnya kemudian. Tak apa Ma, disimpan saja dulu, mungkin nanti Mama mau makan. Atau Mama pulang saja, istirahat di rumah. Di sini kan ada Mas Sandi dan Mawar, biarkan mereka yang menjaga Cahaya. Lirikan mata tajam diberikan Mawar padaku. Dia memang selalu ingin mengandalkan Mama dalam segala hal yang berhubungan dengan Cahaya. Dia lupa jika Mama sudah tua. Ah, sepertinya bukan lupa, tapi memang sengaja memperkerjakan Mama. Oh iya, aku mau tanya soal jatuhnya Cahaya. Menurut kalian, mungkin gak ya kalau anak itu mau masak karena lapar? Tanyaku, memindai wajah-wajah yang ada di sini. Mama menarik napas panjang. Mas Sandi manggut-manggut tanpa menjawab. Bisa jadi, kan di samping Cahaya ada minyak goreng. Karena dia yang tidak fokus, alhasil minyaknya tumpah di lantai dan dia terpeleset hingga jatuh. Tutur Mawar menjelaskan dengan semangat. Aku tersenyum kecil. Tadi aku melihat gambar dapur dari ponsel Sony. Ada beberapa hal yang membuatku merasa tidak masuk akal jika Cahaya jatuh akibat ingin masak. Seperti dugaan kita. Maksudmu apa, Num? Tanya Mas Sandi. Aku melirik dia sekilas, lalu tersenyum penuh arti pada wanita yang terlihat gugup di samping mantan suamiku itu. Minyak goreng berada di bufet atas yang tidak akan mungkin bisa diambil Cahaya. Letaknya pun ada di dapur paling dalam, mentok dengan tembok. Di bawahnya ada penanak nasi, kompor, dan perabotan lainnya. Tapi Cahaya tergeletak di ujung kursi meja makan dekat pintu masuk ke ruang makan dan dapur. Di atas tempat Cahaya jatuh, itu wastafel. Sangat tidak mungkin jika Cahaya membawa minyak goreng ke arah sana. Meskipun keadaannya seperti itu, Ayah tahu kok mana tempat masak, mana tempat mencuci piring. Tidak mungkin kan
Dia hendak memasak di wastafel, ujarku panjang lebar. Seraya mata menatap wajah-wajah itu. Keterkejutan begitu terlihat nyata pada satu wajah di antara 3 wajah lainnya. Matanya melirik ke sana kemari seperti orang mencari celah untuk pergi. Mungkin Cahaya hendak mengambil telur di kulkas, ujar Mawar. Letak kulkas sejajar dengan dispenser. Tidak perlu mengelilingi meja makan untuk mengambil telur. Ambil minyak, balik kanan, itu kulkas. Hanya 2-3 langkah dari bufet, ujarku lagi disambut wajah merah Mawar. Bersambung.